Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil analisis pembelajaran tematik di SD. Nah, di sini saya akan membahas tentang hasil analisis pembelajaran tematik di SDK Bejo, karena dengan sekolah penugasan saya di SDK Bejo. Oleh saya sendiri, Yolinta Faristatea. Dalam membahas hasil analisis pembelajaran tematik di sekolah dasar ini, terdapat beberapa indikator yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan pembelajaran tematik. Yang kedua, analisis pembelajaran tematik dan pembelajaran terpadu dan pembelajaran tematik. Yang ketiga, analisis hasil pembelajaran tematik dalam kurikulum di sekolah mitra dengan sekolah penugasan saya di SDK Bejo. Yang berikut, analisis buku bacaan guru dan siswa di sekolah mitra SDK Bejo. Yang kelima, analisis perencanaan pembelajaran tematik. Yang keenam, analisis penilaian pembelajaran tematik. Dan yang terakhir, pengembangan, perancangan, dan penilaian pembelajaran tematik. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang pengertian dan tujuan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah sebuah model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pembelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu. Model ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara lebih menyeluruh dan terpadu. Yang berikut ada tujuan pembelajaran tematik. 1. Memudahkan pemahaman konsep. Nah, dalam memudahkan pemahaman konsep ini, siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, dapat meningkatkan semangat belajar, di mana dengan penggunaan tema atau topik tertentu, siswa cenderung lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, memberikan pengalaman bermakna. Dengan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang diimplementasikan. Nah, dalam pembelajaran tematik ini, guru lebih terfokus dengan pengalaman-pengalaman siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari atau keterkaitan antara pembelajaran dengan pengalaman langsung. Yang berikut, analisis pembelajaran terpadu dan pembelajaran tematik. Yang pertama, analisis pembelajaran terpadu. Analisis pembelajaran terpadu melibatkan pemahaman mendalam tentang proses pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa aspek, baik dalam satu mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Tujuan utama dari analisis pembelajaran terpadu adalah untuk memastikan bahwa siswa mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara holistik melalui pendekatan yang terintegrasi. Yang berikut, analisis pembelajaran tematik. Analisis pembelajaran tematik berkaitan dengan evaluasi dan pemahaman terhadap proses pembelajaran yang menggabungkan beberapa konsep dalam satu tema atau topik tertentu atau pembelajaran tematik. Dalam analisis ini, perhatian diberikan pada bagaimana guru merencanakan, mengorganisir, dan menjalankan pembelajaran tematik untuk memastikan siswa dapat mengaitkan dan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dari berbagai bidang studi. Nah, di sini saya memberikan contoh ketergabungan mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka ini seperti pembelajaran IPAS, yaitu gabungan antara pembelajaran ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Yang berikut, analisis hasil pembelajaran tematik dalam kurikulum di SDK Bejo. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang ditemukan terkait pembelajaran tematik di SDK Bejo, memperoleh hasil pembelajaran tematik dalam kurikulum di SDK Bejo, itu kurikulum Merdeka, beberapa hal yang bisa dianalisis. Yang pertama, 1. Validitas instrumen pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pembelajaran yang digunakan dalam konteks tematik
di sekolah dasar dapat diandalkan dan valid dalam mengukur keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, kualitas pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa pendekatan tematik dalam kurikulum di sekolah dasar seperti SDK Bejo dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan dampak positif pada kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Yang ketiga, motivasi dan hasil belajar. Rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa merupakan tantangan yang perlu diatasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi dan hasil belajar, sekolah seperti SDK Bejo dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, ada penilaian pembelajaran. Penilaian berperan dalam mendapatkan informasi yang berkualitas tentang proses dan hasil belajar siswa melalui program kegiatan belajar mengajar. Pengembangan sistem penilaian yang sesuai dengan pendekatan tematik dapat membantu mengukur pencapaian pembelajaran secara komprehensif. Yang berikut ada analisis buku bacaan dan juga buku guru. Dalam buku bacaan ini ada buku guru dan juga buku siswa. Nah, analisis buku bacaan guru dan siswa di sekolah dasar merupakan langkah dalam memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis buku bacaan tersebut meliputi: 1. Kesesuaian dengan kurikulum. Nah, buku yang dipilih itu harus sesuai dengan kurikulum. Misalnya kami di SDK Bejo itu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, buku yang kami gunakan itu berkaitan dengan kurikulum yang sedang berjalan atau kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kesesuaian dengan kurikulum. Materi yang disajikan harus mendukung kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan standar kurikulum nasional. Yang kedua, konten edukatif. Analisis terhadap konten buku bacaan penting untuk memastikan bahwa materi yang disajikan mendidik dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa di sekolah dasar. Nah, di sini saya berikan contoh itu, misalnya kalau buku untuk siswa kelas 1 itu dikhususkan untuk kelas 1, kelas 2 itu untuk kelas 2, dan seterusnya. Yang berikut ada keterbacaan. Buku bacaan harus mudah dibaca dan dimengerti oleh siswa di tingkat sekolah dasar. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan pemahaman siswa, agar mereka dapat dengan mudah menyerap informasi yang disajikan. Yang berikut, keberagaman dan kesesuaian materi. Buku bacaan yang menawarkan variasi materi dapat membantu memperkaya pengalaman belajar siswa dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Yang berikut, relevansi dengan kehidupan nyata. Buku bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa dapat termotivasi untuk belajar. Nah, buku-buku yang diberikan itu harus relevansi atau sesuai dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang berikut, keterkaitan antara buku guru dan buku siswa. Nah, di sini antara buku guru dan buku siswa itu harus ada keterkaitannya, sehingga jika guru menjelaskan sesuai dengan buku, maka siswa juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau merespon apa yang diberikan guru melalui buku bacaan tersebut. Yang ketujuh, ada analisis perencanaan pembelajaran tematik. Perencanaan pembelajaran tematik merupakan langkah kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi model pembelajaran ini di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam perencanaan pembelajaran tematik. Nah, untuk analisis perencanaan pembelajaran tematik ini yang saya analisis di SDK Bejo sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi tema dan konsep. Analisis ini dapat membantu guru dalam merancang kurikulum yang terintegrasi dan bermakna. Yang kedua, pemilihan materi pembelajaran. Memilih materi yang sesuai dan mendukung tema akan membantu meningkatkan keterkaitan konsep serta memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga,
penyusunan rencana pembelajaran. Nah, dalam penyusunan rencana pembelajaran itu, saya berikan contoh seperti modul ajar atau RPP. Rencana pembelajaran yang terstruktur akan membantu guru dalam menyampaikan materi secara sistematis. Dengan adanya penyusunan RPP ini, maka pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Yang berikut, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Perencanaan pembelajaran tematik harus mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, juga nilai-nilai ke dalam tema yang dipilih. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi yang baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian siswa dan efektivitas pembelajaran. Nah, evaluasi ini seperti contohnya itu penilaian atau pemberian hasil asesmen kepada siswa. Nah, di sini ada analisis penilaian pembelajaran tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik memegang peranan penting dalam mengukur pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan dalam konteks tematik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis penilaian pembelajaran tematik meliputi 1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tematik yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa penilaian dapat mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran tematik. Yang kedua, variasi penilaian. Guru perlu mempertimbangkan penggunaan berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, proyek, presentasi, atau observasi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman siswa. Yang ketiga, keterkaitan dengan konteks tematik. Guru perlu mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam tema tersebut yang perlu dinilai untuk memastikan penilaian yang akurat. Yang berikut, formatif dan sumatif. Penilaian formatif selama proses pembelajaran dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Sementara, penilaian sumatif pada akhir tematik dapat memberikan gambaran keseluruhan pencapaian siswa. Yang berikut, inklusivitas. Guru harus memastikan bahwa penilaian dapat menjangkau semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman mereka. Yang terakhir ada konsistensi dan objektivitas. Rubrik penilaian yang jelas dan kriteria penilaian yang terstruktur dapat membantu guru memberikan penilaian yang adil dan objektif. Nah, aspek-aspek penilaian ini dapat membantu guru untuk memberikan penilaian terhadap siswa, baik di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran, seperti penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Yang berikut, yang terakhir ini, ada pengembangan perancangan dan penilaian pembelajaran tematik. Pengembangan perancangan dan penilaian pembelajaran tematik merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan perhatian yang cermat untuk memastikan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah-langkah yang penting dalam pengembangan perancangan dan penilaian pembelajaran tematik. 1. Menganalisis kurikulum dan kebutuhan siswa. Hal yang pertama itu kita harus menganalisis kurikulum yang digunakan dan juga kebutuhan siswa. Langkah pertama adalah menganalisis kurikulum yang berlaku dan kebutuhan siswa. Hal ini membantu dalam menentukan tema yang relevan, konsep yang ingin diajarkan, dan kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, memilih tema dan menentukan konsep. Pilih tema yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Tentu konsep-konsep yang ingin diintegrasikan dalam tema tersebut. Nah, dalam memilih tema ini harus sesuai dengan kebutuhan siswa, juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Bisa dianjurkan itu bahwa pemilihan tema itu harus lebih menarik sehingga siswa tertarik dengan pembelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, aktif, dan bermakna guna berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan tema dan karakteristik siswa.
Yang keempat, memilih dan menyiapkan sumber belajar. Pilih sumber belajar yang relevan, menarik seperti buku, video, gambar, dan permainan edukatif. Pastikan sumber-sumber tersebut sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, dalam memilih sumber belajar yang menarik ini, seperti video-video itu juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tema dari pembelajaran tersebut, sehingga siswa juga bisa memahami materi yang sedang diberikan dengan mempresentasikan video atau gambar, juga buku-buku, dan lain sebagainya. Yang berikut, mengembangkan instrumen penilaian. Kembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tema yang dipilih, guna berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, proyek, presentasi, portofolio, dan observasi. Dan dalam penilaian itu, guru bisa memilih sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan revisi. Evaluasi proses pembelajaran dan hasil penilaian secara berkala, dan lakukan revisi dan penyesuaian terhadap perancangan dan penilaian pembelajaran tematik berdasarkan hasil evaluasi. Nah, dalam pengembangan perancangan dan penilaian pembelajaran tematik ini, kita juga harus mendekati guru-guru yang lebih tahu dari kita atau yang lebih memahami tentang pembelajaran tematik. Nah, sedikit penjelasan dari saya bahwa pembelajaran tematik yang berlaku di SDK Bejo itu yang saya analisis itu di kelas 3, karena di kelas 3 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan di SDK Bejo sudah menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 juga kurikulum Merdeka. Yang menggunakan kurikulum Merdeka salah satunya itu di kelas 3 dan juga sudah menerapkan pembelajaran tematik dalam kegiatan proses pembelajaran. Oke teman-teman, itu saja hasil analisis pembelajaran tematik yang saya lakukan di sekolah dasar, terlebih khusus di sekolah penugasan saya di SDK Bejo. Sekian dan terima kasih.